Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih setia dengan channel Porang Indonesia. Oke, saat ini kawanku, sedulurku petani porang, tema kali ini yaitu harga porang. Harga porang itu akan melejit tahun 2021 ya. Ya karena sesuai dengan pengalaman tahun kemarinnya itu katak porang itu harganya sudah tinggi. Juga porang ini saya jelaskan adalah untuk bahan baku ekspor, untuk dibuat bahan makanan seperti mie, shirataki, beras, kosmetik, jeli, lem dan lain sebagainya. Jadi ini untuk bahan ekspor itu pasti harganya akan melejit. Begitu. Untuk tahun kemarin harga katak seperti ini ya. Nah, ini katak ini. Ini katak porang seperti ini. Ini untuk bibit musim yang akan datang. Tahun kemarin itu harga katak untuk panen pertama itu dari harga 70.000 ya per kilo. Per kilo itu 1 kilo isinya itu 100 sampai 200 up, 200 biji ya. Itu aja harganya 100. Itu di bulan Juni. Bulan Juli naik lagi 150. Juni, Juli, Agustus naik lagi 200 sampai Agustus, September, Oktober itu 200, tembus 250 sampai 300.000 ya kan. Untuk bulan Oktober, November itu tembus 350, bahkan kemarin tuh saya tuh dengar ada yang jual 400.000 saking banyaknya peminat. Jadi harga katak melejit itu pasti. Itu juga harapan petani juga. Katak yang seperti ini 1 kilo isinya 200.000, 200 up, 200 biji sampai tembus 350, itu berarti satu biji ini harganya, satu biji katak ya, itu harganya di atas 1000, di atas 1.500 sampai 2.000 per bijinya. Buktinya tembus 200 sampai 400.000 toh, isi 200 biji tembus 400.000, berarti satu katak ini harganya 2.000, dihargai 2.000 rupiah untuk bibit lah seperti ini. Jadi saya meyakini, saya yakin, kita yakin bahwa porang akan melejit tahun 2021 itu sudah pasti. Karena ini untuk bahan makanan ya, bukan rekayasa bisnis. Bukan rekayasa bisnis seperti kembang ataupun daun janda bolong ataupun gelombang cinta ataupun jembani, bukan. Ini untuk bahan makanan. Begitu ya. Ini untuk bahan makanan. Ini bahan ekspor, bahan baku ekspor. Porang itu bahan baku ekspor yang akan dijadikan beras, mie, lem dan lain-lain sebagainya seperti saya katakan tadi. Jadi untuk tahun 2021 harga porang melejit dikarenakan peminatnya ini banyak. Untuk saat ini aja peminatnya sudah banyak sekali. Karena apa? Harga umbi-umbian itu yang paling tinggi untuk saat ini adalah jenis umbi-umbian itu porang yang paling tinggi. Begitu kawanku. Oke kawanku, sedulurku petani porang, kalau ada yang bilang seperti saya katakan kemarin, rekayasa bisnis, budidaya porang itu rekayasa bisnis ya, kalau yang tidak yakin ataupun yang ragu ya mending gak usah tanam. Begitu, mending gak usah tanam kalau rekayasa bisnis. Kalau saya sendiri meyakini bahwa porang saat ini lagi booming, lagi banyak peminatnya, jadi harganya pun akan melejit karena ini untuk bahan baku ekspor. Umbinya kita ekspor ke luar negeri untuk bahan makanan ya, untuk bahan baku makanan. Jadi pasar luar negeri itu banyak yang menggunakan bahan bakunya porang. Untuk industri ringan ya, itu banyak menggunakan bahan baku porang untuk dijadikan beras, mie, lem, tepung konjeknya itu loh, untuk bahan baku industri. Begitu kawanku. Sekali lagi saya katakan ya, kalau porang itu bisnis porang ataupun budidaya porang itu bisnis rekayasa. Yang bilang bisnis rekayasa seperti di grup Porang Indonesia kemarin ya, sampai nggak usah tanam kalau tidak yakin. Begitu. Kalau saya sendiri meyakini bahwa porang itu sangat diminati karena untuk bahan baku industri ya.
bahan baku industri ringan karena dijadikan bahan makanan. Begitu ya kawanku ya. Ini untuk bahan baku makanan, jadi bukan rekayasa bisnis. Bukan rekayasa bisnis, ini beda dengan daun rondo bolong. Rondo bolong itu kan ron itu daun. Podo bolong, jadi langsung dibablaske jadi janda bolong. Rondo bolong. Nah, begitu, rondo bolong. Ron itu daun, pada bolong kan? Kalau orang kita aja bilang ya rondo bolong ataupun janda bolong. Bukan seperti itu kawanku. Ini untuk bahan baku makanan. Orang bukan pula seperti daun jemani ataupun gelombang cinta, bukan. Ini untuk bahan baku makanan. Jadi yang masih tanam sedikit-sedikit silahkan diperbanyak lagi, kita meyakini. Karena saya sendiri adalah pelaku untuk masuk pabrik. Saya sendiri yang masuk pabrik bahan bakunya dari porang. Umbi basah itu saya sendiri yang masuk ke pabrik. Begitu ya kawanku ya. Inilah porang hitam kawanku ya. Inilah porang hitam. Dia batiknya ya ataupun warnanya ini kita lihat seperti ular piton, begitu. Seperti ular piton. Jadi untuk umbi itu diterima pabrik itu harganya sama saja, sama dengan porang yang hijau. Dengan porang yang sebelahnya ini harganya sama ya untuk umbinya, begitu. Untuk selama ini belum ada dipisahkan antara porang hitam ataupun porang hijau. Ada yang bilang ini black konjac, ya monggo lah, tapi ini porang hitam, begitu kawanku. Kelebihannya apa sih? Kalau saya katakan ya kelebihannya ya sama ya, karena ini warnanya asik. Kalau saya bilang seperti ular piton inilah banyak yang suka dengan porang hitam. Ada yang bilang black konjac, begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia. Ya, jadi saya jelaskan sekali lagi, budidaya porang bukan rekayasa bisnis ataupun akal-akalan seperti cacing ataupun rang-rang ya, untuk di daerah Jawa kemarin. Ini katak itu untuk bibit lagi musim yang akan datang ya. Ini katak untuk bibit lagi lah. Terus yang kita ekspor ya, yang kita kirim ke pabrik itu ini umbi yang di bawah ini. Umbi yang di bawah yang masih di dalam tanah ini akan kita kirim ke pabrik, akan diproses menjadi chip kering namanya ya. Chip kering, setelah itu menjadi tepung konjac. Nah, itulah tepung konjac, itulah yang diekspor ke luar negeri untuk dijadikan bahan makanan. Begitu kawanku, sedulurku petani porang seluruh Indonesia ataupun yang masih baru ya, yang baru gabung. Begitu. Jadi bukan rekayasa bisnis ataupun akal-akalan, ini untuk bahan baku makanan. Seperti saya jelaskan tadi, untuk mie shirataki ya, untuk beras, untuk jelly ya, untuk jelly juga, untuk lem juga, semuanya dari bahan bakunya dari porang, dari umbi porang awalnya, begitu. Dari porang yang kita budidayakan seperti ini sudah mengeluarkan katak kawanku. Itu sangat mudah kok, untuk budidaya porang itu mudah. Ini di bawah naungan juga bisa, tanpa naungan pun juga bisa, begitu. Seperti suwak ini ada 4 macam. Seperti suwak, seperti walur, iles-iles itu sebangsa juga dengan porang. Hanya porang yang mengeluarkan katak seperti ini. Nah, ini untuk bibit lagi musim yang akan datang. Begitu kawanku. Oke ya. Tidak usah panjang-panjang, untuk sementara laporan dari porang Indonesia. Kita harus yakin bahwa tanam porang tidak akan rugi, asalkan bibitnya itu yang tua betul ya, yang tua betul, musimnya yang tepat, begitu ya. Oke, untuk sementara laporan dari porang Indonesia, channel porang Indonesia, saya ucapkan terima kasih. Oke, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sak tenane aku
mung tansah setya ngenteni balimu, endah manis esemu. Lewat tembang kangen iki wujud katresnanku.